Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Bunda Lisa untuk ceramah di TK Kutilang. TK-nya saya dulu pada saat acara Iftar Jamaah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Kakak Panglima Mampoto Al-Khalifah yang akan membawakan tema memaknai seminggu terakhir bulan suci Ramadan. Oke, sudah siap Kakak Panglima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada puasa semua ya, lemes banget. Ternyata ada 3 jenis salam loh. Yang pertama itu adalah salam yang wajib dijawab. Misalnya kalau kita dapat salam dari teman atau dari bunda, maka kita wajib menjawabnya. Yang kedua adalah salam yang gak boleh dijawab. Itu salamnya imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Yang ketiga, salam yang jawabannya nggak ingin kita dengar, yaitu salam ketika kita sedang ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur, waalaikumsalam. Nanti pada kabur semuanya. Kalau gitu, coba saya ulang lagi ya salamnya. Nah, coba sekarang saya mau tes. Yang pertama buat yang anak-anaknya dulu. Yang laki-laki, yang perempuan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kayak perempuan ya. Sekarang yang laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang buat orang tuanya sama guru-gurunya. Coba kita tes, masih semangat gak puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat semua puasanya. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Sebelum itu kita mulai supaya semakin semangat. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Siapa cinta Allah bilang saya. Siapa cinta Allah bilang saya. Siapa cinta Allah dan memanglah begitu. Siapa cinta Allah bilang saya. Siapa cinta Rasul bilang saya. Siapa cinta Rasul bilang saya. Siapa cinta Rasul dan memanglah begitu. Siapa cinta Rasul bilang saya. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini masih belajar puasa sampai zuhur? Siapa yang masih belajar puasa sampai asar? Siapa yang puasanya full dari subuh sampai maghrib? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah bisa mengumpulkan kita di sekolah ini, sekolah yang keren, sekolah yang bagus, yang insyaallah bisa menghasilkan anak-anak yang mandiri, anak-anak pintar, anak-anak yang siap untuk menghadapi zaman yang terus berubah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad yang kita terpaut 1400 tahun lamanya, yang merubah dari zaman kejahiliyah atau kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Terima kasih kepada Bunda Lisa yang mengundang saya untuk memberikan sharing kepada adik-adik di TK Kutilang. Dan saya senang banget waktu Bunda Lisa meminta saya untuk memberikan ceramah di acara buka puasa bersama di TK Kutilang. Waktu kemarin ketemu Bunda Lisa. Alhamdulillah
sejak 2 tahun terakhir ini saya juga memberikan ceramah tarawih Ramadan di dekat masjid di rumah saya, yaitu Masjid Baitul Haq Gading. Dan alhamdulillah dulu juga sempat juara 2 lomba Pildacil Sejati Sampurna, dan juga alhamdulillah juara lomba storytelling dan public speaking di sekolah saya di Sasi. Alhamdulillah saya sangat terkesan kepada TK Kutilang saat saya sedang sekolah di sini. Terima kasih juga kepada guru-guru di TK Kutilang. Ada Bunda Nana, guru saya di kelas B2 atau Mangga. Terima kasih juga untuk Bunda Indah, Bunda Sri, Bunda Eva, Bunda Abi, Bunda Hani, dan bunda-bunda yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya karena kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang ingat. Maaf ya Bunda. Perkenalkan, saya Panglima Mahkota Al-Khalifah, tapi kalau buat adik-adik bisa manggil saya Bang Panglima. Saya dulu bersekolah di TK Kutilang dan lulus pada tahun 2020. Sekarang saya berumur 11 tahun dan berada di kelas 5 SD. Saya bersekolah di Sekolah Alam Bekasi. Saya diminta untuk membawakan kultum. Insya Allah kultumnya akan panjang dan lama sekali, karena singkatan dari kultum ini adalah kuliah tanpa ampun. Dan tema untuk kultum kita hari ini adalah memaknai 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebelum kita mulai, saya pengen ngajak semuanya buat tepuk tangan. Nama tepuknya itu tepuk selamat. Kalau saya bilang selamat sahur, tepuknya 1 kali karena masih ngantuk. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali karena udah mulai semangat. Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali karena semangat banget mau buka puasa. Kalau saya bilang selamat buka, tepuk tangan yang meriah karena udah buka puasa. Kalau saya bilang selamat tidur, maka ditahan, jangan sampai ada suara tepukan karena takut berisik. Coba kita tes dulu ya. Selamat sahur. Selamat siang. Selamat sore. Selamat buka. Selamat tidur. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sahur. Selamat buka. Selamat tidur. Selamat sahur. Sekali lagi, selamat buka. Alhamdulillah, ini artinya kita semua semangat untuk berbuka puasa sebentar lagi. Kalau gitu sekarang abang mulai tema kultum kita ya, siap? Nah, semakin akhir bulan Ramadan, biasanya kita semakin lemas, semakin males. Untuk itu saya di sini untuk memberikan semangat atau motivasi untuk kita semua, termasuk juga untuk saya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu pasti dimulai dengan sahur. Siapa di sini yang kalau sahur susah dibanguninnya? Waktu TK dulu juga saya susah dibanguninnya. Kalau sekarang alhamdulillah sama. Nah, di 5 hari terakhir bulan Ramadan ini, ayo kita lebih semangat lagi. Kalau bisa kita yang bangunin papa mama kita. Sekarang kita yang bangun papa mama kita, sahur pa, sahur ma, waktu imsak tinggal 1 detik lagi. Atau kalau bisa kita bantu papa mama kita masak makanan sahur. Bisa? Pasti bisa. Tepuk tangan buat semuanya. Terus biasanya kan kalau habis sahur kan sholat subuh. Nah, di 5 hari terakhir bulan Ramadan ini, ayo kita baca Quran walaupun hanya 1 huruf saja. Loh, kok cuma 1 huruf saja? Karena di sini kan juga ada yang baru bisa baca Iqra. Tapi di sini ada yang udah pada bisa baca Al-Quran atau baru bisa baca Iqra? Nah, kalau masih Iqra, bisa juga minta bantuin papa atau mama untuk ngajarin menghafal surat-surat pendek atau juz amma. Ada sebuah hadis, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi atidufin.
Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ya semisal hingga 700 kali lipat. Jadi saat bulan Ramadan itu setiap amal kebaikan akan mendapat pahala 10 kali hingga 700 kali lipat dibanding bulan biasanya. Jadi kalau misalnya kita tidur dan kita membaca doa, insya Allah tidurnya akan nilai sebagai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Tapi yang masa tidur terus panjang hari, pasti kita juga mengerjakan sesuatu. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, sebaiknya kita niatkan sebagai ibadah. Agar apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Nah, selanjutnya di 5 hari terakhir Ramadan ini, kita juga harus memberi semangat buat papa mama kita untuk terus ke masjid. Untuk sholat berjamaah harus ikut kalau orang tua kita ke masjid. Tapi juga harus tahu adab-adab dan aturan selama kita berada di masjid. Coba ada yang tahu nggak kalau kita di masjid terus gimana? Yang pertama, jangan lari-larian. Tetap duduk di samping atau mama atau papa. Kalau ngomong pelan-pelan, jangan sampai mengganggu orang yang lagi sholat atau beribadah di masjid. Dan kalau lagi sholat, baca Al-Fatihah dan ayat-ayatnya juga pelan-pelan ya. Selanjutnya adalah harus semangat puasa sampai maghrib. Mungkin di sini ada yang masih belajar puasa, yang bukannya zuhur, terus habis itu harus lanjut lagi sampai maghrib. Gak apa-apa, karena kan kita masih belajar. Yang penting kita harus semangat puasanya sampai maghrib. Siapa di sini yang udah puasanya sampai maghrib angkat tangan? Wah hebat, tepuk tangan buat kita semua dulu. Dan pastinya kita harus makin semangat lagi puasanya sampai hari terakhir bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di bulan Ramadan itu di siang harinya kita siam dan di malam harinya kita qiyam. Apa itu siam? Siam adalah puasa. Jadi di siang harinya kita harus puasa. Dan apa itu qiyam? Qiyam adalah beribadah, sholat di malam hari. Jadi di siang dan malam harinya kita Nah, selanjutnya adalah itikaf di masjid. Seperti dalam hadis, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi SAW biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026 dan Muslim nomor 1072. Dan yang terakhir adalah ayo kita bantu orang tua kita di rumah. Man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Nah, jadi kalau orang tua kita lagi masak, ayo bantu sebisa kita. Atau orang tua lagi bersihin rumah, ayo bantu sebisa kita. Insya Allah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, di Teko Kutilang boleh nyanyi nggak? Kalau gitu terakhir saya ada lagu tentang apa yang saya sudah sampaikan tadi. Lagunya berjudul Puasa. Berdiri nggak kak? Berdiri nggak teman-temannya? Berdiri nggak anak-anaknya? Atau duduk aja. Kalau bunda-bundanya pasti tahu nih lagu ini nih. Nah.
lagunya. Sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Hari ini kita puasa, menahan lapar dahaga. Mulai subuh sampai buka, aku yakin aku pasti bisa. Tidurnya dapat pahala, apalagi kerjanya. Pahala berlipat ganda agar kita takwa. Tidurnya dapat pahala, apalagi kerjanya. Pahala berlipat ganda agar kita takwa. Karena di bulan ini pahala dikalikan 10 sampai 700 kali, bahkan tidur aja berpahala. Apalagi kalau kita beribadah, belajar, dan bekerja. Insya Allah diniatkan ibadah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang saya sampaikan menjadi bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih juga orang tua semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Tadi siapa yang kasih tausiah? Kakak siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Kakak Panglima. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Kakak Panglima. Alhamdulillah udah selesai ceramahnya. Ya masih agak dikit grogi. Dan tadi di akhir ceramahnya juga ditutup dengan nyanyi lagu. Alhamdulillah karena ditutup dengan lagu akhirnya jadi seru.